Ratu Rana Valona I dikenal sebagai ratu paling kejam dari kerajaan Madagaskar. Ia memerintah selama 33 tahun dari tahun 1828 dan berakhir hingga kematiannya pada tahun 1861. Masa pemerintahannya yang sangat kejam itu membuat banyak penduduknya kehilangan nyawa karena hukuman yang diberikan oleh sang ratu kejam ini. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ratu Rana Valona I terlahir dengan nama Ramavu. Ia lahir sekitar tahun 1788 di Madagaskar. Ayahnya bernama Andrian Salamanjaka dan ibunya bernama Rabudonandrian Tumpu. Tidak banyak yang mencatat awal kehidupannya. Rana Valona I lahir dari keluarga sederhana, putri rakyat jelata, anggota kelompok etnis Merina yang dominan mendiami Madagaskar. Berubahnya kehidupan Rana Valona berawal dari ayah kandungnya yang mengetahui rencana pembunuhan yang direncanakan untuk Andrian Ampoini Merina yang merupakan calon raja dari kerajaan Madagaskar. Pembunuhan itu direncanakan oleh Andrian Javi yang merupakan paman dari Andrian Ampoini Merina. Berkat informasi yang diberikan ayah Rana Valona, akhirnya rencana pembunuhan itu dapat digagalkan. Dan karena hal itu, sebagai ucapan terima kasihnya, Andrian Ampoini Merina mengadopsi Rana Valona. Setelah Andrian Ampoini Merina berhasil naik tahta, ia menikahkan Rana Valona dengan putranya yang bernama Radama. Kemudian Radama naik tahta dan menjadi raja di kerajaan Madagaskar, dengan Rana Valona yang menjadi istri pertama dari 12 istrinya. Pernikahan Raja Radama I dan Rana Valona sepertinya tidak berjalan mulus, karena diceritakan oleh History of Yesterday bahwa mereka seringkali berselisih pendapat tentang pengaruh modern abad ke-19 dari Eropa. Dan mereka juga bahkan sampai tidak memiliki keturunan untuk penerus tahtanya. Pada musim panas tahun 1828, Raja Radama I meninggal pada usia 35 tahun. Menurut beberapa catatan sejarah, seperti yang dilansir dari Notable Biographies, Raja Radama I sangat menderita sehingga dia nekat bunuh diri dengan menggorok tenggorokannya sendiri. Setelah kematian sang raja, posisi Ratu Rana Valona di kerajaan menjadi terancam. Calon pewaris tahta yang sah selanjutnya adalah Pangeran Rakotobe, yang merupakan putra dari saudara perempuan tertua Raja Radama I. Rana Valona yang bertujuan untuk menjadi penerus langsung tahta kerajaan Madagaskar, akhirnya berusaha mengumpulkan pendukung untuk menjatuhkan agenda Raja Rakotobe. Ia juga menyebarkan desas-desus tentang pesan Tuhan untuk takdirnya yang akan menjadi raja walau ia berasal dari rakyat jelata. Misi sang ratu itu juga didukung oleh Andrea Mihaja, yang merupakan seorang perwira tentara muda yang kemudian menjadi menteri pertama di kerajaan Madagaskar. Ia juga diduga sebagai kekasih sang ratu dan ayah dari putra Rana Valona bernama Rakoto, yang lahir 11 bulan setelah kematian Raja Radama I. Pada tahun 1829, Rana Valona mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Madagaskar, sehingga membuatnya menjadi Rana Valona I. Sebagai anti-Eropa yang keras, Rana Valona I menghapus reformasi yang dilakukan suaminya dalam upaya memodernisasikan bangsa Madagaskar. Dia mengusir para pedagang Eropa, guru, diplomat, dan kesepakatan perdagangan dengan Inggris serta Prancis segera dibatalkan. Setelah satu pertempuran yang berhasil melawan invasi, ratu yang paling kejam ini menggorok kepala orang-orang Eropa, menancapkannya pada tombak, dan meletakkannya di pantai sebagai ukuran untuk memukul mundur penjajah asing.
Ia juga melarang ajaran Kristen di Madagaskar. Pada tahun 1835, Rana Valona I menyatakan bahwa siapapun yang melanggar hukuman kerajaan saya akan dihukum mati, siapapun dia. Rana Valona juga akan melenyapkan bagi siapa saja yang mempraktekkan agama Kristen. Ratu Rana Valona juga memerintahkan untuk menahan dan menganiaya sekitar 100 orang penganut agama Kristen sekitar tahun 1837 dan 1856. Ia juga menyuruh mereka untuk meminum sari tanaman tangen yang sangat beracun. Praktiknya disebut pengadilan dengan tangena. Membuat tahanannya makan 3 kulit ayam, diikuti dengan kacang tangena atau kernel beracun. Kemudian, orang itu akan muntah. Jika ketiga kulit itu muncul, orang tersebut dianggap tidak bersalah. Jika sebaliknya, maka orang tersebut bersalah. Cara ini digunakan oleh Rana Valona I untuk menguji kesetiaan rakyatnya. Ratu Madagaskar yang paling kejam ini memasukkan banyak teknik jahat untuk menghukum orang dan mempraktikkannya dengan penuh semangat. Selama pemerintahan Rana Valona I, keturunan dan penjahat akan dibuang perlahan ke dalam air mendidih dan minyak atau diikat dengan tali dan dibakar hidup-hidup. Beberapa juga ia masukkan ke dalam peti mati dan dikubur ke lubang yang dihujani dengan kotoran. Ratu ini juga mengikuti tradisi Vanomvana, yaitu kerja paksa menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk uang atau barang. Ia juga menjual rakyatnya sebagai budak untuk meningkatkan ekonomi negaranya, yang menyebabkan banyak kematian karena kekurangan gizi. Ia juga menjual orang-orang yang dianggap pengkhianat, korban perang, bukan pembayar pajak, atau orang Kristen yang diam-diam menjalankan agamanya. Setiap tahun, sekitar 20.000 sampai 30.000 orang meninggal karena hukuman yang diberikan oleh Ratu Kejam Madagaskar ini. Penduduk negara yang awalnya berjumlah 5 juta penduduk, turun drastis hingga 2,5 juta penduduk pada akhir pemerintahannya. Hal itu terjadi karena kekejaman yang dilakukan oleh ratu ini. Pada tanggal 16 Agustus 1861, Rana Valona I meninggal pada usia 79 tahun saat tidur di istana Manjakamiadana. Orang-orang berduka atas kematiannya selama kurang lebih 9 bulan. Setelah kematiannya itu, dilakukan ritual dengan penyembelihan hewan dan membagikan daging kepada orang-orang. Putranya, Pangeran Rakoto, menggantikan ratu paling kejam tersebut sebagai Raja Radama I. Segera setelah itu, kebijakan tradisionalis, tirani, dan ekstremis Rana Valona I ditarik. Di dunia modern, pemerintahan Ratu Rana Valona I dianggap kontroversial. Sebagian besar mengutuk kekuasaannya sebagai pemimpin tiran paling kejam, sementara yang lain menghargai usahanya untuk melestarikan budaya tradisional Malagasy kuno. Terlepas dari kekejaman Ratu Madagaskar ini, dalam kebijakan domestiknya, banyak orang menganggapnya sebagai wanita dengan kekuatan terpuji dan sosok yang luar biasa dalam sejarah Malagasy. Dengan pengetahuan metalurginya, ratu paling kejam dalam sejarah kerajaan Madagaskar itu membantunya membangun pabrik yang memproduksi senjata dan amunisi modern. Madagaskar makmur sebagai kekuatan militer dan akademik di bawah pemerintahan Rana Valona I. Sebagai seorang penguasa perempuan paling kejam, Rana Valona I sadar bahwa dia akan menghadapi kesulitan memerintah orang. Menurutnya, perempuan tidak pernah dianggap sebagai penguasa. Maka, dalam pidato penobatannya, ia mengingatkan, "Jangan pernah berkata, dia hanya seorang wanita yang lemah dan bodoh. Bagaimana dia bisa memerintah kerajaannya yang begitu luas?" Sekian cerita kekejaman Ratu Rana Valona I dari Madagaskar. Jangan lupa like dan komen untuk saran-saran video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik dari kami. Terima kasih sudah menonton.